Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Niki lek diwaca dhisik ngoten niku ya wis kesuwen wis langsung maca karo nerangno mawon. Waqala lan dawuh sapa Allah taala Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Falladzina mongko te wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat. Qulubuhum mutawi atine alladzina iku mungkiratun kang ingkar. Ati ora gelem percayaan. Diomongi hal yang mistik, diomongi masalah urusan agama selalu ingkar. Wa hum mutawi alladzina iku mustakbiruna kang padha sombong-sombong kabeh. Diwinginane diaturaken bahwa bahaya-bahayane sombong sing paling bahaya adalah tidak mau belajar. Gak mau ngaji, gak menerima kebenaran. Ini diaturaken niku. Wa syarru anwa'il kibri ma yamna'u min istifadatil ilmi. Paling jelek-jeleknya macamnya sombong yaitu sombong yang menghalangi dia untuk ngaji, untuk belajar. Niku paling elek-eleke sombong. Faqabul haq wal inqiyat lahu, dan sombong tidak mau mengikuti, tidak gelem manut pada barang yang hak atau di dalam perkara yang hak. Lah, hal ini yakni kesombongan yang mencegah dia belajar, yang di situ adalah makrifat billah. Sombong yang menyebabkan atau yang paling bahaya adalah tidak mau menerima kebenaran, manut maring kebenaran. Hal ini wa fihi warodat al ayatu allati fi zamul kibri wa zamul mutakabbirin. Di sini banyak beberapa ayat yang menjelaskan tentang jeleknya sombong, termaki-makinya sombong, tercelanya sombong, dan tercelanya orang-orang yang sombong. Di antaranya ayat-ayat yang menjelaskan tentang cacatnya sombong, cacatnya orang-orang yang sombong, yaitu dawuh Allah Ta'ala, wal malaikatu basitu aydihim akhraju anfusakumul yauma tujzauna adzabal uni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Di antarane wal malaikatu basitu aydihim akhraju anfusakum. Allah, malaikatnya Allah niki padha nampani wong-wong sing sombong dan mengeluarkan pada dirimu. Al yauma tujzauna adzabal huni. Sekarang engkau waktunya mendapatkan balasan azab yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, disebabkan kau mengatakan tentang Allah dengan tidak benar. Nyifati Allah gak sesuai dengan sifati. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan engkau sombong untuk menerima kebenaran dari ayatnya Allah. Ini diantaranya. Summa qala udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Wahai orang sombong, masuklah neraka jahanam, pintunya jahanam dengan
selama-lamanya di sana, menghuni dengan seterusnya tanpa batas. Fabisa maswal mutakabbirin, bahwa neraka jahanam adalah merupakan tempat yang paling jelek untuk huniannya orang-orang yang sombong. Ini berarti ayat yang menjelaskan termaki-makinya, tercelanya sombong. Summa akbaroh, lalu summa akbaroh nuli ngabaraken sapa Allah, inna asyadda ahlin nari azaban asyadduhum itiyya. Inna asyadda ahlin nari azaban asyadduhum itiyyan 'ala Allah. Bahwa orang yang siksa yang paling berat, siksa yang paling berat adalah untuk alinar adalah paling berat-beratnya orang yang sombong, yang melampaui batas, sing begedut ing atase Gusti Allah. Faqala summa lanang si anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiyah. Masya Allah. Kemudian dari neraka jahanam itu masih dipetani maneh, dijukuk karo Gusti Allah untuk spesialis orang-orang yang paling banget oleh nentang nang Gusti Allah, orang-orang yang paling sombong kepada Allah. Jadi dari setiap jamaah ahli nar niku masih ada pantan, ada golongan yang paling berat, siksaannya, yaitu orang yang paling berat di dalam giniku menolak untuk taat, taat niku itiya niku begedut niku wa aslu utuwi annabawu annubuwu anit taat, yaitu orang yang melampaui batas, orang yang menolak dari taat karena sombong, sebagaimana iblis menolak dari taat untuk sujud untuk menghormati kepada Adam dikarenakan kesombongannya. Wa qala ta'ala, ini kiai, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah. Orang-orang yang tidak iman kepada Allah niku atine selalu ingkar. Mulane kok tuturi karo Quran, kok tuturi karo hadis, kok tuturi ini urusan agama, kok tuturi sesuk di neraka, wis ora pati percaya, ingkar kok. Lah ngancane dhek gak iman kok. Nah, lek wong kaya ngene iki piye lek nuturi niku? Apa di petil ngono ae kan ya. Wong kulubu mungkira. Atine wis ingkar, atine ingkar terus dituturi masalah siksaan, masalahnya kan ya ora gelem. Lah niku biasae dikongkon jajal gonang kuburan di pendem ngono kae ben ngrasakno tempat setidak-tidaknya lek wis ingkar kaya ngono dilebokno nang pendosa digotong ngono jajal kira-kira sadar apa ora ngene. Jadi dilebokaken nang pendosa terus dicela la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lek iku sik ora sadar ya sepanjene mungkira temenanan di sana. Nah ya jaduke wis temenanan. Wa qala alladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sesuk niku ketika orang-orang yang lemah
sama tidak iman yang mlebu neraka karena mengikuti orang-orang yang sombong. Kan kata orang-orang yang tidak ngerti apa-apa terus terprovokasi dengan orang-orang yang sombong yang nentang-nentang melok kai. Dan akhirnya semuanya digiring landing neraka. Mongko padha hujah-hujahan, lok-lokan, du-paiduan, saling menyalahkan. Wa qala lan dawuh sapa alladzina wong akeh usut ibu kang den lemahaken sapa alladzina. Adi wong sing den asoraken, wong sing dhaif, wong sing asor wong melarat, wong bodho. Wis pokoke sementing orang-orang yang di dunia itu dianggap orang-orang lemah dalam masalah tidak taatnya bukan karena pengetahuannya, bukan karena kemauannya, tapi karena tirok-tirok maring wong sombong terprovokasi. Saiki kan akeh to ngoten niku. Dadi jane ya ora ngerti apa-apa lek cek kae ora tau mondok, ora tau apa, tapi iso nentang-nentang kayak ngono iku hanya karena katut-katut karo orang-orang yang sombong-sombong itu. Besok orang yang semacam ini akan mengatakan kepada orang-orang yang sombong, lilladzina maring wong akeh istakbaru kang padha sombong sapa alladzina. Laula antum lakunna mu'minin. Umpama ora ene awakmu aku mesti iman kae. Laula antum lamun ora ana utawi sira kabeh ku maujud lakunna maka yektine ana sapa ingsun iku mukminin. Umpama awakmu ora wujud ora provokasi nang aku biyen dadi wong iman bareng karo kiai-kiai kae manut wong NU wis penak nang kono padha mlebu swarga gara-gara manut awakmu akhire ya ngene iki ya. Nah terus wong sing sombong ganti ngomong. Jadi dalam firman Allah, wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Wong sing apes-apes niku padha matur, padha ngomong ora matur. Nanging wong sombong-sombong, aku iku gur melok nang awakmu, gur katut-katut awakmu. Kenyataannya sekarang kamu tidak bisa untuk memberi kecukupan saya, untuk menjamin saya selamat saka neraka. Ya ngene mali. Wong sing sombong ganti. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Lho aku yo kabeh yo pancene nang neraka ngene iki wisan. Wong Gusti Allah wis ngukumi di antara kawula kok. Ora krana aku lene. Saling melempar. Inna kullun fiha. Awakku kabeh wis nang neraka ngene iki. Nang azab, nang nasibam minak nang nar. Innallaha qad hakama bainal ibad. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Ora usah saling nyalahno. Wa qala ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina temene wong akeh yastakbiruna kang padha sombong sapa ladzina an ibadati saking ibadah ingsun, saking salat ing ingsun, saking donga ing ingsun. Iku sayadkhuluna bakal manjing sapa ladzina jahannama dakhirin kali kang padha asor kabeh. Aisyhirin. Jadi orang-orang yang sombong dari melaksanakan ibadah, congkak dikon ibadah, apa salat di marakno, apa marakno sugih. Ora salat, apa lek salat sugih. Oh yo pangkas mangkone salat e pangkas ora sugih kok, sok suci kowe.
mereka-mereka itu akan masuk neraka jahanam dengan asor. Mlebu neraka jahanam iku wis asor, ngene disorno pisan. Wa qala ta'ala sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu bakal mbelokaken ngengokaken ingsun an ayati saking ayat ingsun. Yen niku apa? Yen niku Allah ndadekno langit bumi sak isine niku termasuk ayatun min ayatillah. Yang semestinya sudah menjadi gambaran yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Monggo maneh mati niku pun gambaran yang paling nyoto toh janune ya. Tapi orang-orang yang sombong oleh Allah Ta'ala memang dibelokkan dari memahami semuanya niku. Sa'asrifuan ayati alladzina ing wong akeh yatakabbaruna kang padha sombong sapa alladzina fil ardi bighairil haqqi kelan tanpa hak. Udah dibalik. Kenapa kita tidak bisa iktibar, tidak bisa mengambil momentum, mengambil pelajaran dengan langit, bumi dan seisinya? Jawabannya karena kita sombong. Lengun walian. Karena kita sombong. Wong sombong karo Gusti Allah dibelokkan dari bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Berarti panggah enggak gelem takluk, enggak gelem manut. Ya sepertinya wong mateni wong itu tanda-tanda orang yang mateni wong niku akan dimasukkan penjara, bahkan bisa dipateni dan seterusnya. Ini karena kesombongannya dia, karena pegel merasa lebih hebat, sing lainnya salah niku akhirnya ya nggak iso untuk ngambil iktibar, ngambil momentum semacam itu. Wong nyakiti wong karena merasa dirinya baik dan orang dianggap merasa salah. Sehingga dengan merasa dirinya paling benar orang lain salah, inilah dengan iktibar kowe lek nglakoni kaya ngono akan dipenjara, kau lek nglakoni ngono akan disiksa. Wis ora? Nah, ora iso mengambil pelajaran. Gak bisa mengambil momentum. Niki sing dimaksud sa'asrifu an ayati. Akan kubelokkan dari memahami ayat-ayatku. Siapa yang saya belokkan? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tidak hanya niku wau tafsirane Ibnu Jurayh bahwa ayat-ayat yang dimaksudkan adalah an khalqis samawati wal ardi wa ma fiha. Tapi anak sing nafsiri maneh gila dan dawakan fit tafsir ing dalam nafsir ini ayati asa asli bukan ayati apa sing diucapaken sa'arfa'u fahmal Qur'an an qulubihim. Sa'arfa'u bakal ngilangaken ingsun fahmal Qur'ani ing mahami Al-Qur'an ing pahaman Al-Qur'an angkulubim saking atine alladzina yatakabbaruna fil ardi. Wong-wong sing sombong oleh Allah dibelokkan, diangkat pemahamannya di dalam Al-Qur'an. Ora iso memahami Al-Qur'an. Senajan toh maca balak-balik tapi gak bisa memahami dikarenakan sombong. Berarti ora iso wong sombong dadi wong alim. Wong sombong ora iso dadi wong makrifat. Mulane diarani al ilmu harbun lil fatal mutakabbiri kasairi harbun lil makanil ali wal murtafi'i. Ilmu niku dadi ilmu akhirat, tapi ilmu akhirat niku musuhnya pemuda-pemuda yang sombong
merasa luhur, kemelinti bahasa Jawane, kemelinti, engkres. Seperti halnya banjir musuhnya tempat-tempat yang tinggi. Mulane kenapa gak bisa mendapatkan hidayah? Mergo Quran niku isine udan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udan niku lek cara Jawa udan. Udan itu akan mengalir pada tempat-tempat yang rendah. Lek kok munggah nang gunung ku jenenge tsunami. Makanya kalau kita ingin mendapatkan udan, ya kudu menisor, kudu merasa rendah. Baru itu nanti akan mendapatkan udan, akan bisa memahami Al-Quran. Nah, niku. Akhirnya sadar makna yang sebenarnya dalam Al-Quran itu apa. Niku akan bisa diketahui dengan mereka merasa rendah. Bahkan wadzalika bidhambi alaiha. Kenapa? Caranya gimana? Kalau Gusti Allah pancen dikai tutup. Tapi tutup yang tidak bisa dilihat oleh mata. Wis tutup yang luar biasa. Di atine ditutup. Macam ya menungso kabeh atine ya ditutup karo daging karo anu. Bukan itu. Ini tutup atau hijab yang memang tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Hijab. Ya wis hijab ngono ae. Pun niku diantarane di hijab sing mengakibatkan orang tidak bisa memahami. Niku tafsiran sebagian. Rawawi Ibnu Mundir wa Syekh At-Sufyan bin Ujlah. Berarti sa'amzi minhum fahmal Quran. Setelahnya paham pun pemahamannya akan dicopot karena kesombongan. Sehingga bisa Quran dimaknani dengan yang lain. Wa fi ba'di tafasir lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tafsir sa'ah jubu qulubahum anil malakut. Nah, niki lek tafsir sufi. Yang dikendaki sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ai sa'asrifu sa'ahjubu qulubahum anil malakut. Dia tidak akan pernah bisa memahami dari alam malakut. Alam malakut niku alam yang di dalam hati, yang bisa dirasakan oleh hati, bukan dilihat oleh mata. Alam malakut niku seperti panjenengan nek krungu wong azan, hayya 'alas shalah, niku alamul mulki. Alam malakutnya kita merasa bahwa itu panggilan Gusti Allah, kita diundang Gusti Allah, niku alam malakut. Ngoten lho nih. Kita bisa melihat ono pelem gede-gede terus so mau manis. Iki alamul mulki. Alam malakutnya iki loh, aku punya kekuasaan yang luar biasa. Gak ono apa-apa tak wujudnya iso. Tak dadekno manis iso. Oh awakmu sik khawatir. Ora duwe beras kok khawatir. Iki lho gak ini apa-apa tak kei. Ngene lho. Niki lek kita masuk di dalam alam malakut. Nah, perasaan yang semacam itu nggak bisa diajarkan dengan ngaji mboten saged. Itu makna dari sa'asrifuan ayati
Akhirnya dia tidak bisa melihat sirinya ayat. Karena walaupun ngaji balak-balik, tapi untuk mengetahui siri yang ada dalam kandungan ayat niku gak akan pernah bisa kecuali ada kasfun dari Allah. Contohnya ngeten iki sing anune. Seperti pernah terjadi wonten Amerika niku ada dua wanita melahirkan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Lalu terburu-buru diletakkan pada tempat bayi, lupa tanpa dikasih tanda. Kimang anak sapa niku urung dikai gelang urung apa. Akhirnya bingung. Ini yang anaknya laki-laki ini dari ibu yang mana, yang perempuan dari ibu yang mana. Lah, kemudian kedua ini saling mengklaim, itu anak saya, laki-laki itu anak saya, kabeh niku ngakuni lek sing lanang iku anake. Akhirnya diadakan tes DNA. Setelah tes DNA ternyata sama darahnya. Karena pas podo ke darai, akhirnya bingung juga, nggak bisa dokter. Dan si pasien tetap menuntut bagaimana untuk mengetahui ini yang milik siapa dari yang milik siapa. Dokter angkat tangan karena sudah tidak bisa dengan DNA. Dia hanya mengatakan orang Islam, kiai katanya semuanya apa yang ada di bumi ini ada dalam Al-Quran. Coba datangkan untuk menghukumi ini. Ini coba mana anaknya? Ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Lalu kiai yang punya siri langsung menjawab, lihat air asinya, air susunya, yang bancar itulah miliknya laki-laki, yang tidak begitu bancar itu miliknya yang perempuan. Dalilnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Loh. Kita di dalam memahami ya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, tidak bisa sampai ke sana. Ini yang dimaksudkan yang hukum atau tafsir yang secara implisit. Secara eksplisitnya ya Allah Ta'ala telah memberikan bagian laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Tapi secara implisit jadi memasukkan hal-hal yang tidak ada dalam itu dimasukkan dalam ayat ini yang bagaimana? Termasuk diantaranya bagian susune lek lanang ya 2 kali lipat dari perempuan. Loh niki perlu siri, perlu siri, tidak bisa dengan selain siri. Termasuk dawuh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dijadikan makhluk yang paling sempurna. Ini dalam salah sempurna yo dari sisi apa yo meskipun itu paling sempurna yo rupanya yo paling sempurna, mupati paling sempurna lah ngono entuk anu. Tapi tidak hanya ini. Ternyata menggambarkan bahwa langit bumi seisinya, alam dunia dan alam akhirat, alam langit dan alam bumi ini sudah ada di dalam manusia. Yakni manusia itu miniatur daripada semua alam. Loh kayak ngeten niki mboten saged kecuali dengan siri. Niki dengan asrar.
dan lain sebagainya. Orang-orang yang sombong oleh Allah akan dibelokkan memahami seperti ini. Mulanya akhirnya ruh lahir tok. Ruh lahir tok. Karena ruh lahir tok akhirnya sering kontra.